kullu dzalika li jahlika bi hukmillahi azza wa jalla. Itu semuanya disebabkan karena kebodohanmu, karena kamu tidak mengerti dengan hukum Allah, tidak mengerti dengan undang-undang alam yang diciptakan oleh Allah ini, nggak paham. Tidak mau belajar sesuai dengan angan-angannya sendiri aja. Ya ini semuanya pembelajaran Allah itu ya dari semua kehidupan yang kau jalani, cobalah dijadikan pelajaran semua. Berhasil ya pelajaran, gagal ya pelajaran. Iya dong. Jadi artinya ya belajar hidup ini. Belajar dari hidup ini berbeda belajar di sekolah. Orang yang belajar dalam kehidupan berbeda dengan orang belajar dalam sekolah. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru terakhir diuji, paham nggak? Kalau kehidupan diuji dulu, setelah itu baru pelajaran, Pak. Paham nggak? Jadi ketika kamu jatuh, usaha gagal segala macam, itu adalah pelajaran dari Allah. Ya diuji dulu, disitulah Allah ngasih pelajaran. Makanya sampai sekarang kita sepakat pengalaman adalah guru yang paling bijak. Jadi kalau ngadep sudutan jangan nangis dong. Iya, ngapain? Bukan saya yang goblok. Saya yang mending goblok. Iya, ya Allah ya Rabb. Belajar tasawuf itu bukan belajar goblok, belajar cerdas. Dikiranya tasawuf itu malas. Itu nggak paham. Mana dong orang sufi itu orang yang tidak pernah mengenal putus asa. Jatuh lagi, bangkit lagi, karena dia yakin Allah sangat baik. Oke? Jadi selagi engkau itu setiap terjatuh kamu bangkit lagi. Kalau kamu masih tetap bangkit terus setiap jatuh, jangan takut. Kamu akan menghadapi kegagalan. Kamu tidak pernah gagal berarti. Paham? Paham? Orang gagal itu orang yang sudah putus asa. Sudah tidak percaya lagi Allah akan memberikan rezeki di saat yang akan datang. Akhirnya beli begon. Untuk apa? Ya, minum begon, matinya beli, cacabe seumur urip. Itulah. Wa tarkuka li khidmatis syuyukhi, dan sebabnya kebodohanmu karena engkau tidak belajar dari undang-undang alam yang ditetapkan Allah sebagai putusan-putusan Allah. Dan yang keduanya, kamu meninggalkan guru pembimbingmu. Nah, di sini yang menjadi meninggalkan guru pembimbing ini seringkali dialami. Saya sudah bilang, kamu masih piyi. Piyi itu burung yang masih muda sekali, belum keluar sayapnya. Ya sudah, tenang di sini, kususui setiap saat. Jangan dulu mencoba loncat-loncatan, nanti kamu jatuh. Paham? Dia beranggapan sudah bisa terbang sendiri. Kadang gak pakai sakal, bismillah kogone kabe ilmu niki. Merasanya sudah menguasai segala bidang ilmu. Udah tahu modalnya lah, Buya maksudnya itu ketika paham. Ya oke. Akhirnya dia terbang sendiri, berlagak seperti sudah menjadi alimul alama, sembar sembur kayak udah dumung. Ngerti ulah dumung? Iya. Ya karena sayapnya belum kuat, dia terbang ya jatuh. Begitu jatuh diambil oleh anak-anak, diikat kakinya sama benang, diabur-aburakan. Itulah nasib orang yang meninggalkan guru, menjadi mainan anak-anak, menjadi lelucon.
Paham kan? Iya. Ini banyak sekali. Dulunya dia berguru, merasa pintar dia pergi, bikin perguruan sendiri. Akhirnya apa? Nipu orang akhirnya. Iya kan? Apakah itu cari mela delima, apakah sangling babi, apakah itu pedang samurai, pring petuk, menggandakan uang, cari harta karun, ya kan? Betul nggak? Ngaku nabi lagi, aduh. Itu makanya seorang syekh pun dia tahu kalau kamu memang sudah waktunya terbang, pasti kamu diterbangkan kok. Paham nggak? Dan ya jangan lawan wong tua. Iya itu dia. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jalani gitu. Yaitu siapa? Syuyukhul amal wa syuyukhul ilm. Guru-guru yang memang minal amilin. Guru-guru yang minal ulama. Al ulama ul amilun, yang berilmu dan beramal. Bukan syekh yang bisa ngomongnya saja. Dia teori saja tapi bukan pelaku. Banyak guru teori tapi bukan pelaku, paham? Nun, ya sekarang seorang orientalis ilmu tentang sufi mungkin lebih lengkap mereka orientalis daripada kamu kok. Paham nggak? Banyak buku-buku tasawuf ditulis oleh orientalis lebih jelas, gamblang, mendetail. Ya tapi mereka tidak melakukannya kok. Hanya sebagai ilmu. Paham nggak? Itu sebagai ilmu, ya silakan ilmu nggak apa-apa. Salah juga enggak. Perlu dibaca bagus. Enggak salah. Saya tidak menyalahkan orang membaca karya-karya orang-orang di luar orang Islam, silakan. Nggak masalah. Injil mau dibaca silakan, nggak ada urusan kok. Betul nggak? Memang nggak boleh baca kitab agamanya. Gimana? Nah kalau yang benar diambil nggak? Ya diambil dong. Ya, oke. Nanti yadulunaka alal haqqi azza wa jalla. Nanti dia yang membimbing kamu kepada Allah, yang akan menuntun kamu. Ya. Dengan memberikan latihan-latihan, membimbing kamu ya dengan segala macam lah. Metodologinya memang macam-macam, tergantung guru macam-macamnya. Kalau saya kan bukan mursyid. Sang mursyid ini umumnya gitu yang saya ketahui itu langsung melakukan exercise, latihan-latihan dengan auratnya, dengan pikirannya, dengan puasanya, kan begitu semuanya bagus. Nah, saya lebih melihat lebih efisien kita dikasih pembekalan keilmuan dulu. Ya, artinya pemahaman dulu secara rasional. Sehingga nanti ketika kita membimbing kamu akan mudah. Kalau kamunya belum melek, masih picek, bagaimana sandung turnya? Gitu. Jipai peta beli bisa baca, tujeng beli katon gini. Enggak. Iya. Jadi karena pemahaman aja dulu. Belum paham nanya lagi terus sampai semampunya, sampai pahamnya. Kan gitu. Gitu. Jadi ya artinya selalu seperti itu. Nah, adapun tujuan-tujuan tertentu untuk punya tujuan pengen lancar rezeki, ya, tujuan pengen dapat istri, tujuan pengen punya anak, tujuannya pangkat, itu tujuan-tujuan dunia ini
ya silakan saja saya kasih amalannya ini, begitu aja, ya kan. Tetapi yang namanya murid itu murid tidak usah mencari mursyid. Sang mursyidlah sebetulnya yang mencari murid itu. Paham? Kalau kamu nggak layak, mana mungkin? Kiai pengen belajar, udah nggak ada waktu sana. Terus balik. Iya, akan tinggalkan. Dan itu banyak sekali dalam kisah-kisah para aulia itu, murid itu ditinggalkan, ya memang nggak layak. Iya kan? Gitu. Jadi ya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan mencari, ada salah satu formasi dalam perwalian abdalnya itu, ada satu orang yang kurang satu dalam formasi birokrasi perwalian itu. Dia mencari di kalangan para ulama, nggak ada. Nemunya ada seorang anak muda, agamanya Kristiani. Dia yang dibina kok. Iya, karena ininya benar gitu. Ininya, iya. Pernah kan dengar situ kan? Pernah dengar nggak? Iya gitu. Dia mencari kok.